Tingginya minat masyarakat terhadap investasi membuat perusahaan investasi mampu memperoleh nasabah ratusan hingga ribuan orang setiap tahunnya. Namun kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat sebelum mengikuti suatu investasi menjadi salah satu penyebab banyaknya nasabah yang tertipu karena investasi yang tidak memiliki izin alias bodong. Investasi kini menjadi salah satu kebutuhan baru bagi masyarakat. Menabung sekaligus berinvestasi menjadi dambaan setiap orang. Berbagai cara ditempuh mulai dengan menabung di celengan atau ke lembaga simpan pinjam hingga ke bank resmi milik pemerintah atau swasta. Keuntungan lebih besar dari hasil tabungan kerap menjadi resep manjur bagi lembaga keuangan tertentu sehingga tidak jarang masyarakat terjerumus dalam investasi bodong. Di Sulawesi Selatan, kasus investasi bodong telah banyak terjadi, seperti investasi Go Director Club GDC, Kospin, dan investasi PT Solid Gold berjangka. Otoritas Jasa Keuangan OJK Kantor Regional 6 Makassar yang mencakup wilayah kerja seluruh provinsi di Sulawesi, Maluku, dan Papua yang baru diresmikan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan memiliki tantangan ke depan untuk menyelesaikan berbagai persoalan investasi bodong dan menjadi tempat untuk mencari solusi dan perlindungan bagi korban investasi bodong. Kepala Regional 6 OJK Sulawesi, Maluku, dan Papua, Henrikus Ivo mengatakan pengaduan masyarakat terhadap praktik investasi bodong terus mengalir dan berkembang. Untuk itu, masyarakat harus makin waspada jika akan mengalokasikan dana ke instrumen investasi. Itu bisa menyampaikan informasi ke OJK di lantai 4 ini, tentu dengan menyebutkan hal-hal apa yang menjadi problem yang berhubungan dengan jasa keuangan. Nah, tentu kami nanti akan meneliti laporan tersebut, dan apabila memang kami yakin bahwa diperlukan klarifikasi, maka kami akan memanggil jasa keuangannya untuk mengklarifikasi atas pengaduan nasabah tersebut. Tahun 2013, Sulawesi Selatan masuk nominasi provinsi terbaik bidang investasi dan menempati urutan keempat dari 10 rujukan investasi di Indonesia. Saudara, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan memberi harapan baru dalam pengawasan perbankan, investasi, dan keuangan. Maraknya tawaran investasi membutuhkan pemahaman dan pengawasan agar tidak merugikan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan juga berdampak pada tingginya animo masyarakat dalam berinvestasi, baik di sektor perbankan, keuangan, jasa, properti, hingga pendidikan. Beragam pilihan investasi keuangan yang ditawarkan kadang tidak dilengkapi dengan informasi yang benar dan valid. Iming-iming keuntungan dengan cepat dalam model money game atau sistem kaki multilevel marketing terkadang banyak merugikan masyarakat. Kasus Koperasi Serba Usaha Milik Bersama serta Go Director Club atau GDC yang saat ini kasusnya masih ditangani Polda Sulawesi Selatan menjadi pembelajaran dalam memilih dan menilai sebuah investasi keuangan. Pengamat ekonomi Unhas, Anas Iswanto Makatutu mengatakan, masyarakat perlu diberi pemahaman dalam menghitung resiko sebuah investasi sebelum memutuskan untuk ikut ataupun membeli investasi tersebut. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu menjadi penerang dan sumber informasi, mulai dari legalitas usaha investasi ataupun perbankan, pengawasan hingga sosialisasi dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tentu saja berharap OJK ini tidak hanya sebagai kelanjutan dari yang dulu-dulu. OJK ini harus berbuat lebih banyak, lebih baik lagi. Nah, untuk Sulawesi Selatan yang utama yang sering menjadi persoalan adalah itu investasi bodong. Jadi sebenarnya OJK ini berada di tengah antara lembaga atau industri keuangan dan masyarakat. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2014 di Sulawesi Selatan dan Barat diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan berani mengambil tindakan cepat dan tegas dalam hal layanan investasi di Sulawesi Selatan bila terjadi pelanggaran. Ya, Ediman, di sini Otoritas Jasa Keuangan resmi dibuka untuk perwakilan Sulselbar ya, dan tentunya ini OJK bertindak untuk selaku pengawas untuk perbankan, investasi dan juga keuangan di berbagai lembaga independen lainnya. Iya, Sita, dan juga investasi keuangan di Sulawesi Selatan ini dinilai cukup banyak, namun informasi dan legalitasnya juga masih banyak yang harus dipertanyakan karena banyak sekali kasus Kospin yang telah lewat cukup lama ya, KSU Milik Bersama, dan yang paling akhir ini GDC yang masih harus terselesaikan. Dan tentunya ini merugikan masyarakat. Betul sekali. Nah, apa yang harus dilakukan OJK dalam membantu masyarakat dan mengawasi industri perbankan dan investasi di Sulselbar?
kita akan hadirkan narasumber kami, Dr. Ansir Launtu, SEMM, seorang pengamat ekonomi Setia Bungaya Makassar, membicarakan mengenai investasi dan pengawasan otoritas jasa keuangan sesaat lagi dalam segmen Dialog Aktual. Ya, Ediman, tentunya di sini OJK sangat berperan penting. Untuk itu langsung saja kita panggil narasumber kita. Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ansir. Apa kabar, Dokter? Baik, Pak. Ya. Baik, kita lihat ini NOJK resmi dibuka perwakilan di Sulselbar. Nah, sebagai sebuah lembaga pengawas independen perbankan, asuransi, investasi maupun keuangan, apa yang paling awal yang harus dipersiapkan oleh OJK ini? Ya, jadi di penghujung tahun 2013 kemarin, OJK Bank Indonesia sudah menyerahkan pengaturan pengawasan perbankan otoritas jasa keuangan kepada Bank Indonesia sudah menyerahkan pengaturan pengawasan perbankan ke OJK itu sendiri. Sehingga langkah awal tentunya OJK ini tentu melakukan harus sosialisasi yang intensif kepada masyarakat bahwa fungsi daripada OJK itu sendiri adalah bagaimana mengawasi sektor keuangan mulai dari perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun sampai kepada pasar modal. Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang dari BI kepada OJK, maka ini menunjukkan bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh lembaga independen ini adalah tentu melakukan sosialisasi secara intensif maksimal kepada seluruh masyarakat. Saya kira itu yang paling penting. Ya, di sini investasi cukup tinggi di Sulawesi Selatan tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat juga. Sehingga masyarakat memburu produk investasi perbankan, asuransi, saham, dan mungkin yang lainnya ya. Ya, dalam amatan Pak Ansir sendiri, seberapa besar pertumbuhan investasi di Sulawesi Selatan dan arahnya kemana yang lebih besar? Ya. Kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan investasi, maka kita mengacu kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kita berbicara pertumbuhan ekonomi, harapan saya adalah saya melihat dari bahwa besarnya pertumbuhan investasi selatan adalah 8%. 8%. Kemudian arahnya kemana? Saya kira masyarakat harus pandai memikirkan investasi yang terbaik adalah investasi, cukup banyak investasi sebenarnya di Sulawesi Selatan, tapi menurut saya adalah investasi yang real, adalah investasi properti. Nah, saya kira investasi properti itu cukup banyak yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Saya kira itu yang paling utama. Ya, Dr. Ansir, masyarakat ini banyak sekali yang tergoda dengan iming-iming besar sejumlah bisnis ya. Taruhlah itu ini mungkin kalau Kospin kan sudah lama berlalu ya. GO Director Club yang masih bermasalah hingga saat ini. Nah, kenapa investasi dengan model-model seperti ini yang paling banyak diminati masyarakat kita? Masyarakat Sulawesi Selatan mudah terpengaruh. Saya melihat bahwasanya bujukan rayuan daripada lembaga-lembaga keuangan yang mencoba untuk mengurusi masyarakat kita bahwa dengan iming-iming hadiah, dengan iming-iming pendapatan akan lebih besar, maka mencoba untuk merayu daripada masyarakat sehingga pola masyarakat yang berpikiran hanya di mata mereka adalah tanpa bekerja keras ingin mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga ini menurut saya masyarakat harus diberikan penyegaran atau lembaga otoritas jasa keuangan inilah yang mestinya harus memberikan pemahaman yang lebih intensif lagi apa arti daripada investasi-investasi atau kegiatan-kegiatan yang menurut saya bisa merugikan masyarakat. Ya. Di sini kalau Pak Ansir lihat di sini apa yang kurang dari masyarakat kita, sementara dilihat dari keanggotaan banyak juga yang berpangkat dan berpendidikan ya seperti itu. Dalam model investasi money game akhirnya tertipu dan rugi. Apanya yang kurang dari masyarakat kita? Menurut saya dengan adanya mini game, kemudian adanya MLM binari, kemudian ada arisan yang berantai, masyarakat harus tahu bahwa investasi dengan perdagangan itu berbeda. Ketika kita berbicara sebuah investasi Anda dulu diam. Ketika Anda dulu diam itu mendapatkan uang, artinya sifatnya pasif. Tetapi hasil yang diperoleh biasanya kurang signifikan. Kurang signifikannya kalah dengan perdagangan. Kalau bicara perdagangan, Anda harus ikut aktif gitu. Anda harus aktif, tetapi hasil yang diperoleh bisa besar atau justru merugi. Karena di sini adalah namanya sebuah perdagangan investasi tergantung daripada kemampuan kita sendiri. Saya kira begitu. Ya, apa problem utama dari masalah keuangan kita di Sulawesi Selatan ini? Problem utama kita Selatan adalah ketika berbicara tentang kondisi keuangan, masyarakat di Sulawesi Selatan biasanya dengan adanya keberadaan lembaga-lembaga perbankan atau bank itu tergiur dengan adanya tingkat suku bunga yang tinggi. Nah, itu kelemahan kita, selalu terpilih bahwa
ada mindset bank sekarang bahwa menurut saya mindset bank bukan lagi untuk mengejar orang menabung di bank, bukan untuk mengejar keuntungan, tapi semata-mata untuk safety aja. Saya kira ini ya, karena pengamanan saja. Saya kira kalau bicara tentang mindset masyarakat yang berpikir bahwa menabung uang di bank akan mendapatkan hasil keuntungan yang banyak, padahal itu menurut saya keliru, persepsi yang keliru. Kalau bicara uang, kalau bicara keuntungan yang banyak, lakukan investasi yang real gitu. Investasi yang real, saya kira begini. Ya, di sini banyak model dan perkembangan tawaran investasi yang Bapak tadi bilang, baik pun di bank, asuransi, MLM, saham, dan juga lainnya. Apa yang harus dilakukan yang paling pertama kita ketahui sebelum memilih investasi yang paling terbaik? Beberapa masyarakat harus pertama, masyarakat ini kan harus menggunakan akal sehatnya gitu. Masyarakat supaya tidak bisa berpikir lain, supaya tidak mudah tertipu. Masyarakat harus menggunakan logika berpikir. Mereka tidak boleh percaya, mereka tidak boleh mudah percaya dengan iming-iming barang murah, dapat undian berhadiah, keuntungan investasi yang besar, mudah dipercaya. Sehingga apa? Menjanjikan akan mentransfer dana sehubungan dengan katakan misalnya jual beli rumah, jual beli motor dan seterusnya. Ini menurut saya hal yang masyarakat harus perlu menelaah lebih jauh tentang iming-iming tersebut. Tapi kalau kita lihat di sini agak sulit juga ya untuk menelaah seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Masyarakat, yang jelas masyarakat, menurut saya ada sebagian masyarakat tipsnya, sederhananya tipsnya adalah kita tidak boleh terjebak dengan janji-janji palsu. Nah, kemudian hindari penjualan yang bersifat memaksa, karena beberapa broker itu kelihatannya sering merayu konsumennya, ya, memaksa. Kemudian masyarakat harus mewaspadai penjual dengan bujuk rayuan. Ya, selain itu dokter, ada juga investasi bodong ya, seperti emas, saham dan lain-lain itu. Nah, bagaimana menghadapi hal seperti ini? Karena mindset mungkin ya warga Makassar atau mungkin secara umum orang Indonesia itu menyenangi dengan investasi yang kecil tapi mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Walau itu sebenarnya iming-iming yang berbuntut panjang nanti rugi dan bernuansa tipuan. Ya, saya sependapat bahwa memang masyarakat perlu, saya kira masyarakat harus menghindari hal yang begini ya. Investasi bodong atau investasi yang tidak legal ya, investasi yang tidak dilegalkan oleh masyarakat kita. Mestinya masyarakat Sulawesi Selatan harus pandai memilih yang mana bentuk investasi yang bisa menggiurkan, bisa menguntungkan, tidak terlalu banyak hal yang bisa merugikan, seperti kasus kemarin di GDC yang miliknya Pak Mas Jaya yang kurang lebih 120 ribu nasabah dengan merugikan kurang lebih 120 miliar. Jadi saya pikir masyarakat, karena ini terpancing seperti kasus beberapa waktu yang lalu dengan semacam seperti Kospin gitu. Nah, makanya masyarakat harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Nah, apakah ada peranan OJK dalam memberikan tindakan tegas kepada investasi semacam ini? Saya kira pemerintah kita dengan memberikan otoritas jasa keuangan untuk bisa mengawasi, mengatur jalannya lembaga keuangan maupun non-lembaga keuangan, saya kira ini otoritas JK sangat perlu sekali dibutuhkan. Ya, sangat perlu sekali dibutuhkan untuk bisa meminimalisir. Karena artinya masyarakat semua kan khususnya masyarakat di selatan, khususnya Makassar, tidak semua cara berpikirnya sama gitu. Ya, Dr. Ansir, lantas kepada nasabahnya sendiri ada penjaminan, paling tidak ada apresiasi daripada OJK sendiri untuk mereka yang sudah merugi misalnya? Saya kira kemarin pemerintah kita di Sulawesi Selatan tentu tidak boleh tinggal diam. Saya pikir begini, menurut saya fungsi pengawasan, khususnya OJK, fungsi pengawasan itu bukan terletak dari bentuk lembaga, fungsi pengawasan itu bukan terletak dari bentuk lembaga keuangan baru atau tidak, tetapi ada tidaknya daripada prinsip yang namanya prinsip GCG, yaitu Good Corporate Governance. Saya kira ini yang paling penting menurut saya. Baik, ya masih banyak yang ingin kita tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih Dr. Ansir Launto. Kita akan melanjutkan dialog aktualnya. Kita akan melanjutkan dialog aktual setelah jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan mengubah janji. Terima kasih Anda masih bersama Warta Sulsel, dan untuk Anda umat Islam kami sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kita lanjutkan dengan dialog aktual kembali.
Ya, dan pemirsa, dialog aktual kita mengenai tentang investasi dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Dan di sini Pak Ansir, kita melihat apakah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita agar tidak mudah terpengaruh dengan segala bentuk investasi yang ada di masyarakat kita sekarang ini? Ya, beberapa mungkin yang saya bisa himbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Jadi tips sederhana yang mungkin saya sampaikan dalam terkait dengan adanya investasi yang tak berizin ini atau investasi bodong ini, karena ini adalah sebuah amatan serius daripada otoritas jasa keuangan. Pertama tentunya masyarakat saya himbau supaya jangan terjebak dengan janji-janji palsu. Saya kira ini yang paling pertama. Kemudian yang kedua, hindari penjual yang memaksa. Jikalau ada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan iming-iming yang lebih tinggi, saya kira ini perlu dipikirkan ulang. Artinya kita harus berpikir, lebih berpikir daripada bertindak baru berpikir gitu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah waspadai penjual dengan bujuk rayu. Ini kan banyak yang rayuan karena memberikan arahan dengan istilahnya sekarang kan banyak lembaga keuangan yang lebih mengedepankan wanita sebagai pioner di depan. Ini mungkin yang perlu supaya masyarakat mudah terpengaruh dengan hal itu. Kemudian yang keempat, waspadai replikasi dan penguncian dana. Nah, ini saya kira juga perlu ditahu, dan menurut yang paling penting bagi saya adalah hindari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Nah, ini saya kira masyarakat juga harus perlu tahu itu. Ya, Dr. Ansir, untuk masyarakat yang sudah terjebak dalam kasus tertentu itu melaporkannya kemana? Ya, untuk langkah pertama tentunya kan ini harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kemudian kalaupun sekarang pemerintah akhir Desember 2013 kemarin ini kan Bank Indonesia sudah melimpahkan wewenangnya otoritas lembaga jasa keuangan ini sebagai lembaga independen. Bila mana ada masyarakat yang sudah terjebak dengan adanya investasi yang tak bersih ini, saya kira perlu otoritas jasa keuangan ini yang akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saya kira demikian. Baik. Oke, baik. Ya. Ya, Terima kasih Dr. Ansir Launtu, pengamat ekonomi Timbongai Makassar. Ya. Dan saudara, demikian dialog aktual kita, dan Warta Sosial masih akan berlanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.